Baik, halo teman-teman. Di sini saya Marsen Emmanuel Tobias dengan prodi Teknik Administrasi Bisnis kelas 1A absen 16 dengan NIM 2332610061 akan mepresentasikan tentang statistika dengan materi regresi linear berganda. Yang pertama adalah korelasi. Nah, yang pertama, kalian dapat menyiapkan data yang akan diuji. Di sini sudah saya siapkan datanya ialah variabel independen atau bebasnya yaitu jumlah mahasiswa satu kelas dengan X, kemudian variabel dependen atau terikatnya dengan pemahaman materi ajar yaitu Y. Nah, berikut datanya. Dapat kalian lihat-lihat. Kemudian, langkah kedua, kalian dapat mengklik variabel view di bagian kanan di sebelah data view ya. Bagian nama diganti dengan X dan Y dan desimalnya diganti 0 atau opsional terserah kalian. Kemudian untuk label namanya kalian juga bebas, bisa terserah. Kalau saya untuk X-nya religiositas, kemudian untuk Y-nya adalah agraritas. Kemudian langkah ketiga kalian dapat memilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bifurcate. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Kalian dapat memindahkan datanya semua ke kanan dengan Ctrl A ya. Kemudian kalian dapat mengklik OK. Nah, kemudian nanti akan muncul data seperti berikut, yaitu data correlate-nya. Nah, langkah selanjutnya berikut. Langkah selanjutnya yaitu kalian dapat melihat di bagian min 0,905 yang bagian kanan atas yaitu bertanda min, maka hubungannya bertolak belakang. Semakin tinggi nilai X maka semakin rendah nilai Y dan sebaliknya. Karena nilainya berada di antara 0,01 hingga 1 maka berkorelasi sempurna. Untuk datanya mengapa dapat dikatakan berkorelasi sempurna? Kalian dapat melihat di bagian kolom ungu tersebut. Kemudian untuk nilai signifikannya yaitu 0,000 yaitu lebih kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, mengapa kalau negatif bertolak belakang dan positif sama? Karena itu sudah memang ditetapkan dari uji korelasinya memang seperti itu. Kalian dapat melihat data di kolom ungu untuk menentukan data itu min atau positif ya. Kemudian selanjutnya yaitu regresi. Nah, regresi yang pertama kalian dapat memilih analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Pindahkan X ke independen atau bebas dan Y ke dependen atau terikat. Kalian dapat memindahkan dengan mengklik tombol tanda panah. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan regresi linearnya. Nah, kalian dapat pergi ke klik ke ANOVA terlebih dahulu. Kemudian lihat di bagian signature-nya. Jika signature-nya 0,00 lebih kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Mengapa dapat berpengaruh? Kalian dapat melihat di tabel ungu ya untuk dapat menentukan apakah variabelnya berpengaruh atau tidak. Syarat uji regresi linear berganda yaitu valid dan reliable. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian klik ke bagian model summary. Kemudian akan muncul dengan tabel seperti ini ya. Tabel di atas menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,905. Dapat dilihat ya di kolom R. Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,819 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau religiositas terhadap variabel terikat agresivitas adalah sebesar 81,9%, diperoleh dari R square dikali 100%. Nah,
Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang kalian dapat lakukan pertama yaitu pilih analyze, regression, kemudian linear. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Sebelumnya kalian pergi ke menu shift, nanti akan muncul tabel seperti ini ya. Kemudian untuk kolom bagian unstand result kalian dapat checklist, kemudian klik continue. Lalu akan muncul kolom baru. Nah, kolom ini yang akan digunakan dalam uji normalitas. Nah, kemudian kalian dapat klik ke analyze lagi, pilih non parametric thesis, kemudian legacy dialogs, kemudian klik 1 SPLE K strip S. Nah, setelah semua itu dilakukan, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kalian dapat memindahkan unstand result ke kanan, terus klik checklist bagian normal, terus klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, dapat kalian lihat di bagian kanan bagian bawah sendiri, bagian assign signature yaitu 0,200. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa hasil signifikasi 0,200 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, dapat kalian lihat di bagian tabel bagian ungu ya, mengapa hasil tersebut dikatakan distribusi normal. Nah, untuk PPT-nya jika kurang jelas kalian dapat klik link drive di caption YouTube-nya ya. Kemudian sekian dari presentasi saya mengenai regresi linear berganda. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.